pada prinsip-prinsip ekonomi mikro yang kita pelajari sebelumnya, sesungguhnya kita sudah mempelajari bahwa ilmu ekonomi secara umum kita kelompokkan menjadi dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Lalu pertanyaannya adalah, apa perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro? Nah, kalau kita jawab pertanyaan ini, maka jawabannya adalah perbedaan antara ekonomi mikro dan makro ini terletak kepada skop kajian yang kita lakukan. Artinya bahwa kalau kita membahas tentang keputusan-keputusan yang diambil oleh rumah tangga dalam meningkatkan utility, dalam meningkatkan pendapatan, atau keputusan yang diambil oleh perusahaan bisnis dalam meningkatkan laba, meminimumkan biaya, melakukan ekspansi, dan beberapa keputusan-keputusan yang lainnya yang diambil secara individu, maka itu adalah skop kajian ekonomi mikro. Nah, sedangkan kajian ekonomi makro, kita tidak melihatnya secara individu. Misalnya, bagaimana tingkat pendapatan seorang konsumen. Tetapi yang kita lihat adalah di dalam ekonomi makro pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Sehingga dalam kajian ekonomi makro ini kita akan membahas tentang perekonomian secara agregat atau secara keseluruhan. Nah, jadi di dalam kajian ekonomi makro yang kita akan pelajari adalah penentu pendapatan nasional secara keseluruhan. Bagaimana tingkat harga secara keseluruhan? Bagaimana lapangan pekerjaan secara keseluruhan dalam perekonomian? Bagaimana tingkat konsumsi masyarakat? Bagaimana tingkat investasi yang dilakukan oleh perusahaan secara keseluruhan? Bukan lagi konsumsi sebuah rumah tangga, atau bukan lagi investasi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan, tetapi yang di dalam atau yang kita pelajari di dalam ekonomi makro adalah konsumsi secara menyeluruh atau konsumsi masyarakat dan investasi yang dilakukan oleh perusahaan secara menyeluruh. Nah, jadi inilah perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro. Lalu pertanyaannya, bagaimana asal-muasal dari lahirnya ekonomi makro itu sendiri? Jadi kalau kita melihat sejarah bahwa ekonomi mikro, kita bisa mempilah atau mempelajarinya di dalam sebuah buku yang ditulis oleh Adam Smith yang kita sebut sebagai Bapak Ekonomi dengan judul The Wealth of the Nation. Nah, di dalam The Wealth of the Nation ini kita mempelajari beberapa teori-teori yang bisa mengarahkan bagaimana seorang individu meningkatkan utility atau rumah tangga meningkatkan utility, bagaimana rumah tangga merespon perubahan harga yang kita kenal dengan teori permintaan, atau bagaimana misalnya sebuah perusahaan merespon perubahan harga yang kita sebut dengan teori penawaran dan lain sebagainya. Di mana di dalam teori klasik atau di dalam teori yang kita kenal dengan teori klasik, adanya atau keyakinan para ahli ekonomi mikro, yaitu adanya tangan tak kentara yang mengatur sistem perekonomian sampai pada keseimbangan-keseimbangan tertentu yang disebut dengan invincible hand. Lalu bagaimana asal-muasal ekonomi makro ini lahir? Nah, kalau kita lihat sejarah, ekonomi makro ini muncul ketika terjadi The Great Depression atau depresi besar yang terjadi sekitar tahun 1930-an. Nah, jadi selama tahun 1932 atau dimulai dari 1929 sampai 1930-an, kondisi ekonomi secara menyeluruh di dunia yang terjadi adalah kontraksi ekonomi, artinya penurunan produksi, kemudian pemutusan hubungan kerja, berarti berimbas kepada pengangguran yang tinggi. Ketika pengangguran tinggi tentu pendapatan masyarakat rendah, mempengaruhi permintaan yang rendah, akan mempengaruhi kemiskinan dan lain sebagainya. Terus berenten di masalah begini. Nah, jadi ini yang disebut dengan masalah yang terjadi sekitar tahun 1930-an, yaitu The Great Depression. Nah, pertanyaannya kenapa muncul The Great Depression? Ya, beberapa ahli ekonomi makro percaya bahwa The Great Depression yang terjadi tahun 1930-an ini sebagai kegagalan atau konsekuensi dari kegagalan model klasik dalam menjawab persoalan ekonomi secara luas. Tadi saya sudah jelaskan bahwa di dalam ekonomi mikro kita kenal adanya
invincible hand, artinya bahwa ada tangan tentara yang akan mengatur perekonomian sedemikian rupa. Jadi tidak perlu ada campur tangan pemerintah untuk mengatur perekonomian. Yang akan mengatur itulah invincible hand yang dipercayai oleh kaum klasik. Nah, sehingga dari kondisi yang seperti itu, maka menurut para ahli bahwa model klasik ini gagal untuk menjelaskan kondisi yang terjadi pada tahun 1930-an, yaitu ketika terjadi pengangguran yang tinggi dan berkepanjangan. Nah, oleh karena itu maka muncullah dorongan untuk mengembangkan sebuah ilmu yang baru, yaitu ilmu ekonomi makro. Nah, kalau di dalam ekonomi mikro kita percayai bahwa kitabnya adalah buku yang ditulis oleh Adam Smith, The Wealth of the Nation, maka di dalam ekonomi makro ini kitabnya adalah buku yang ditulis oleh seorang ahli yang bernama John Maynard Keynes dengan judul The General Theory of Employment, Interest and Money yang diterbitkan pada tahun 1936. Nah, jadi inilah kitab yang menjadi landasan ilmu ekonomi makro yang akan kita pelajari ke depan. Nah, perbedaannya apa? Dari teori klasik yang kita pelajari sebelumnya, yaitu bahwa di dalam teori klasik kita mempelajari ketika harga berubah akan mempengaruhi permintaan. Ketika upah berubah akan mempengaruhi keinginan orang untuk bekerja. Berarti bahwa harga dan upah ini adalah menjadi variabel penentu dari kegiatan ekonomi sebuah negara, atau bisa mempengaruhi tingkat pengangguran di dalam sebuah negara. Nah, tetapi menurut Keynes bahwa kedua variabel ini tidaklah menjadi penentu utama dalam masalah pengangguran yang terjadi di sebuah negara. Melainkan menurut Keynes bahwa pengangguran yang terjadi ini disebabkan oleh karena tingkat permintaan agregat yang terbatas. Jadi ketika permintaan masyarakatnya menurun, maka tentu akan mempengaruhi keinginan para produsen untuk memproduksi barang. Akhirnya yang akan terjadi adalah pemotongan hubungan kerja atau pemberhentian para tenaga kerja karena produksi yang menurun, sehingga akan mempengaruhi tingkat pengangguran dan lain sebagainya. Nah, jadi inilah yang menjadi jawaban atas The Great Depression ya, yang terjadi sekitar tahun 1930-an. Kemudian kalau kita lihat sejarah ekonomi makro ini lebih lengkapnya lagi perkembangannya kemudian, yaitu sekitar tahun 1950-an, maka dengan adanya tingkat kesejahteraan yang meningkat ya, dan kemudian semakin pentingnya peranan pemerintah dalam mengatur perekonomian, maka pandangan Keynes yang dilahirkan melalui bukunya pada tahun 1936 tadi ini semakin besar peranannya dalam sejarah perekonomian yang terjadi. Kemudian diteruskan sekitar tahun 1960-an, di mana banyak para ekonom percaya bahwa pemerintah ini bisa mengatur sistem perekonomian yang terjadi. Artinya bahwa peranan pemerintah sangat dibutuhkan dalam mengatur pengangguran serta tingkat inflasi yang terjadi di sebuah negara. Lalu kalau kita teruskan sejarah sekitar tahun 1970-an, yang terjadi adalah stagflasi, yaitu ketika stagnasi ekonomi atau kemandekan ekonomi dan tingkat inflasi yang terjadi. Nah, akhirnya pada tahun 1970-an ini menyebabkan orang semakin tidak yakin lagi dengan pandangan Keynes yang kita jelaskan sebelumnya. Oleh karena itu maka kalau kita lihat sejarah perkembangannya ya, sesungguhnya teori ekonomi makro yang kita pelajari ini adanya sebuah perubahan yang terjadi dari periode ke periode. Jadi ada Keynes, ada kemudian New Keynes dan beberapa pengikut-pengikut selanjutnya. Nah, masa baik ini terjadi lagi kemudian pada tahun 1990-an, lalu kemudian berhenti sekitar tahun 2000-2001, lalu pulih lagi sekitar tahun 2002-2005. Berarti bahwa apa yang terjadi ya dalam perekonomian di dunia ini adanya sebuah siklus bisnis.
yaitu adanya naik turunnya sebuah kegiatan ekonomi sebuah negara. Ya, jadi apa yang menyebabkannya, maka perlu kita lakukan penelitian-penelitian untuk menjawab apa sih sebenarnya yang menyebabkan naik turunnya kinerja ekonomi sebuah negara dari waktu ke waktu. Saudara, setelah kita mempelajari perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro serta sejarah ringkas dari lahirnya ekonomi makro, maka pertanyaannya adalah apa yang menjadi persoalan utama dalam kajian ekonomi makro? Nah, belajar ekonomi makro, maka ada 3 pokok pembahasan yang menjadi bahan diskusi yang menarik untuk didiskusikan dalam kajian ekonomi makro. 3 pokok persoalan utama ini adalah, yang pertama adalah inflasi, yaitu ketika terjadi peningkatan harga-harga secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, bagaimana tingkat pertumbuhan sebuah negara atau growth. Dan yang ketiga adalah tingkat pengangguran atau unemployment. Nah, kalau kita lihat yang pertama adalah konsep inflasi, ya, secara sederhana adalah peningkatan harga-harga secara keseluruhan. Jadi ketika harga X saja yang berubah atau meningkat, atau hanya harga beras saja yang meningkat, atau hanya harga telur saja yang meningkat, itu belum tentu inflasi. Jadi inflasi artinya adalah ketika semua harga-harga itu mengalami peningkatan. Nah, berbicara tentang inflasi, nanti nilai yang kita akan dapatkan adalah dalam bentuk persen. Misalnya 5%, berarti harga-harga secara keseluruhan meningkat selama kurun waktu setahun adalah 5%. Nah, jadi kalau kita mengelompokkannya, maka inflasi ini ada beberapa kelompok, ya. Di dalam pokok pembahasan ekonomi makro, dia dikatakan moderat apabila nilai inflasi sebuah negara itu berkisar dalam kisaran 1 digit. Misalnya 5%, 7%, 9%, 4%, maka ini namanya inflasi moderat. Tetapi ada kalanya inflasi yang terjadi di sebuah negara ini bisa lebih dari 1 digit. Misalnya 50%, 90%, bahkan ratusan persen, bahkan beberapa kasus di beberapa negara sampai 1000-an%. Nah, kondisi yang seperti itu disebut dengan hiperflasi. Jadi, hiperflasi adalah peningkatan harga yang sangat cepat secara keseluruhan. Jadi, kalau misalnya hari ini harga sepatu adalah katakanlah 50.000 per pasang, maka ketika terjadi hiperflasi bisa jadi bulan depan menjadi 50 juta per pasang. Nah, inilah kondisi yang disebut dengan hiperflasi. Nah, kalau misalnya inflasi adalah peningkatan harga-harga secara keseluruhan, lalu kalau misalnya terjadi penurunan harga, namanya apa? Nah, ini kita sebut dengan deflasi. Jadi deflasi adalah penurunan harga-harga secara keseluruhan. Apa ini mungkin terjadi dalam sebuah perekonomian? Ya, bisa jadi. Jadi, kondisi inflasi maupun deflasi ini bisa menjadi sebuah gambaran dinamika dalam sebuah ekonomi makro sebuah negara. Lalu yang kedua adalah persoalan yang kedua adalah pertumbuhan output. Nah, jadi di dalam sebuah negara umumnya akan dilakukan pengujian kinerja. Kinerja sebuah perekonomian, salah satu indikator adalah tingkat pertumbuhan outputnya. Jadi secara umumnya bahwa sebuah negara ini mengalami sebuah siklus bisnis, yaitu booming dan resesi, naik turunnya tingkat pertumbuhan. Jadi ada pertumbuhan yang positif, ada pertumbuhan yang negatif. Nah, secara umum ya, yang kita harapkan adalah pertumbuhan yang positif ketika terjadi booming. Tetapi kondisi resesi itu suatu kondisi yang tidak bisa dihindari. Nah, kalau kita melihat ukuran sebuah perekonomian, ya, apakah dia adalah perekonomian besar, kecil, sedang, dan seterusnya, atau juga ada istilah-istilah lainnya adalah negara maju, negara berkembang, negara miskin. Ukurannya inilah kita bisa gunakan dari tingkat output aggregate-nya. Ya, jadi GDP yang biasanya kita akan pelajari minggu depan, GDP seperti apa. Jadi output aggregate sebuah negara atau GDP
sebuah negara ini menjadi suatu ukuran perekonomian, besar kecilnya perekonomian sebuah negara. Lalu apa itu output aggregate atau apa itu di GDP? Ya, adalah jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam sebuah perekonomian dalam kurun waktu tertentu. Misalnya setahun, ya misalnya dalam setahun terakhir berapa GDP-nya atau berapa output-nya dan seterusnya. Nah, jadi ini yang disebut dengan output. Nah, berarti yang kita harapkan adalah peningkatan barang dan jasa ini tadi. Dari waktu ke waktu mengalami peningkatan output, maka itu namanya pertumbuhan output. Lalu kalau kondisi yang saya katakan adalah siklus bisnis, ada booming, ada resesi. Kalau booming berarti pertumbuhan yang positif, maka resesi adalah lawannya, yaitu pertumbuhannya negatif, yaitu ketika output agregat menurun. Dan misalnya pertumbuhannya min 5%, seperti yang terjadi saat ini ya, ketika masa pandemi ya, sejak tahun 2019 2020, maka kalau kita lihat data statistik ya, perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan, berarti adanya penurunan tingkat output. Nah, sedangkan persoalan yang ketiga adalah tingkat pengangguran. Nah, jadi kalau konsep pengangguran ini apa? Secara definisi, pengangguran ini adalah orang-orang yang tidak bekerja. Tidak bekerja karena bisa jadi tidak memiliki atau sedikit lapangan pekerjaan yang tersedia, atau yang kedua bisa jadi karena kemampuan yang dimiliki oleh si calon tenaga kerja tidak sesuai dengan permintaan pasar. Nah, yang menjadi persoalannya adalah ketika tingkat pengangguran ini sangat banyak. Jadi tingkat pengangguran artinya adalah persentase tenaga kerja yang menganggur atau persentase tenaga kerja dari seluruh angkatan kerja yang tidak bisa bekerja karena berbagai alasan tertentu. Nah, sedang kalau misalnya semakin besar, katakan 10%, ini sangat membahayakan. Berarti kalau 10%, ada 10% tenaga kerja yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan karena bisa jadi sempitnya lapangan pekerjaan atau memang kemampuan si calon tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Kemudian kalau kita melihat bahwa tingkat pengangguran ini menjadi sebuah tolok ukur utama sehat tidaknya sebuah perekonomian. Karena apa? Sebuah perekonomian dengan tingkat pengangguran yang tinggi ini menunjukkan banyak tenaga kerja penduduk yang tidak bisa menghasilkan output atau tidak produktif. Berarti kalau misalnya tidak produktif tapi butuh makan, maka ini menunjukkan atau menggambarkan bahwa pengangguran ini menjadi penentu atau menjadi output yang dihasilkan dalam sebuah negara. Berarti sebuah perekonomian dengan tingkat pengangguran yang tinggi menunjukkan tingkat kesehatan yang rendah, tingkat kesehatan perekonomian. Tetapi ketika tingkat penganggurannya rendah, ini menunjukkan bahwa performance dari kesehatan perekonomian tersebut semakin membaik. Nah, kalau kita melihat beberapa apa yang mempengaruhinya adalah tentu banyak ya. Kalau kita mau mengkaji ya, di mana tingkat pengangguran ini banyak faktor yang mempengaruhinya. Bisa jadi karena lapangan pekerjaan yang sempit atau sedikit, bisa jadi karena tingkat kemampuan atau human capital tenaga kerja yang kurang baik dan seterusnya. Nah, dimana kalau semakin tinggi tingkat pengangguran ini, seperti yang saya katakan tadi, akan mempengaruhi tingkat output secara agregat. Dari sejarah kelahiran ekonomi makro yang kita pelajari barusan, kita ketahui bahwa ekonomi makro ini muncul ketika terjadi Great Depression tahun 1930-an. Berarti bahwa sebelum tahun 1930-an, maka sistem perekonomian ini diserahkan ke dalam sistem pasar, yaitu bahwa sesuai keyakinan kaum klasik ya, perekonomian akan mencapai kondisi keseimbangan tertentu karena adanya invincible hand yang akan mengatur perekonomian. Berarti campur tangan pemerintah menurut kaum klasik tidak diperlukan. Nah,
Setelah terjadi the Great Depression, yaitu ketika terjadi kemandekan ekonomi, kemudian terjadi pengangguran yang terlalu banyak atau terlalu tinggi tingkat pengangguran di dunia, maka melalui pemikiran dari John Maynard Keynes ya, diberikan peranan pemerintah untuk mengatur perekonomian agar bisa mengatasi masalah-masalah ekonomi makro yang terjadi. Nah, berarti bahwa peranan pemerintah ini mulai muncul ketika melalui pemikiran dari John Maynard Keynes. Pertanyaannya, apa yang akan dimainkan oleh pemerintah dalam mengatur sistem perekonomian? Nah, pemerintah dalam mengatur atau mempengaruhi ekonomi makro sebuah negara, dia akan menggunakan 3 perangkat. Yang pertama kita sebut dengan kebijakan fiskal. Yang kedua kebijakan moneter dan kebijakan pertumbuhan. Nah, kebijakan fiskal ini secara definisi dapat dikatakan merupakan kebijakan pemerintah dalam mempengaruhi pendapatan dan pengeluarannya atau income dan budgetingnya. Jadi pendapatan negara ini bersumber dari pajak, ya. Lalu pengeluarannya, kalau misalnya pemerintah akan menaikkan pengeluaran, tentu akan mempengaruhi pendapatan, atau mempengaruhi pendapatan akan mempengaruhi pengeluaran. Nah, dalam kebijakan fiskal ini ada 2 bentuk kebijakan yang bisa diambil oleh pemerintah dalam pengaruhi pendapatan dan atau belanjanya, yaitu kita sebut dengan ekspansif dan kontraktif. Ekspansif artinya meningkatkan belanja, ya, atau membuat belanja defisit, ya, dan kontraktif adalah menurunkan belanja atau membuat belanja surplus. Nah, jadi inilah beberapa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian sebuah negara. Jadi katakan misalnya dilakukan ekspansif atau peningkatan belanja, tentu akan mempengaruhi kegiatan-kegiatan perekonomian di negara tersebut. Demikian juga dengan kalau kebijakan yang kontraktif. Oke, itu yang pertama. Yang kedua kita sebut dengan kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter ini adalah diambil oleh bank sentral. Ya, kalau misalnya di Indonesia disebut dengan Bank Indonesia, kalau di Amerika disebut dengan The Fed, dan beberapa bank sentral lain di beberapa negara. Jadi, bank sentral ini memiliki kebijakan untuk mengatur kuantitas uang yang terjadi atau yang beredar di sebuah negara. Ya, jadi kalau ingin misalnya mengontrol jumlah uang beredar, misalnya mau menurunkan jumlah uang beredar atau mau meningkatkan jumlah uang beredar, maka pemerintah atau melalui bank sentral bisa melakukan beberapa kebijakan-kebijakan, misalnya penurunan atau peningkatan suku bunga dan lain sebagainya. Nah, kebijakan moneter ini nanti akan mempengaruhi kegiatan atau persoalan-persoalan ekonomi makro yang kita pelajari tadi, misalnya masalah inflasi. Ya, jadi inflasi ini terjadi salah satu penyebabnya adalah karena money supply yang terlalu tinggi. Ketika money supply tinggi, maka akan menyebabkan inflasi. Nah, bagaimana cara mengontrol inflasi adalah bisa melalui kebijakan moneter dengan cara meminimumkan jumlah uang beredar. Bagaimana caranya adalah menaikkan tingkat suku bunga supaya masyarakat mau menabung ke bank, tidak memegang uang. Nah, ini namanya kebijakan moneter. Nah, yang ketiga adalah kebijakan pertumbuhan. Kebijakan pertumbuhan ini adalah melihatnya dari sisi penawaran. Ya, jadi kebijakan pertumbuhan ini adalah merupakan kebijakan untuk mendorong tingkat penawaran agregat, yaitu memacu tingkat produksi dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika pemerintah mendorong peningkatan output ya pada sektor-sektor ekonomi tertentu, maka kebijakan ini disebut dengan kebijakan pertumbuhan. Konsep yang lain yang harus Anda pahami belajar ekonomi makro adalah siapa saja yang menjadi pelaku ekonomi dalam sebuah perekonomian. Nah, berbicara tentang ekonomi makro, ya ada 4 komponen atau pelaku ekonomi yang kita kenal dalam sebuah perekonomian. Yaitu yang pertama kita sebut dengan rumah tangga atau sektor rumah tangga. Yang kedua adalah perusahaan atau firm. Ini kita sebut dengan sektor swasta.
Yang ketiga adalah pemerintah atau government, ini kita sebut sebagai sektor publik. Dan yang keempat adalah negara lain di dunia. Jadi di dalam dunia ini tidak hanya negara kita yang ada, tetapi berbagai negara lain. Nah, negara-negara lain ini interaksi ekonomi dengan kita, ini kita sebut sebagai sektor internasional. Jadi perekonomian kita sebut sebagai perekonomian 4 sektor: rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan negara lain. Lalu pertanyaannya, bagaimana interaksi keempat sektor ekonomi ini atau keempat sektor pelaku ekonomi ini? Interaksinya dapat kita gambarkan melalui siklus ini. Ya, jadi ini adalah perusahaan, ini pemerintah, ini adalah rumah tangga. Kemudian inilah negara-negara lain yang ada di dunia. Nah, interaksi mereka ini kita bisa lihat dari arah pendapatan dan pengeluarannya. Misalnya, perusahaan, pengeluarannya adalah membayar pajak kepada pemerintah, kemudian membayar upah, bunga, dividen, atau pendapatan gaji kepada rumah tangga, rumah tangga yang bekerja di perusahaan. Nah, jadi inilah siklusnya. Sedangkan penerimaannya adalah berasal dari hasil penjualan barang dan jasa yang dijual kepada rumah tangga. Jadi rumah tangga ini membutuhkan barang dan jasa dari perusahaan. Ya, jadi pendapatan yang diperoleh dari bentuk gaji, upah, atau gaji, bunga, dividen, ini digunakan untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Selain untuk membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya, pengeluaran lain dari rumah tangga untuk membayar pajak kepada pemerintah. Nah, pemerintah berarti bahwa memungut pajak dari rumah tangga serta dari perusahaan sebagai sumber penerimaannya. Nah, sedangkan pengeluarannya adalah yang pertama, membayar upah tenaga kerja yang bekerja di lembaga pemerintahan, misalnya pegawai negeri dan sebagainya, serta membayar barang dan jasa yang dibeli dari perusahaan. Misalnya pengadaan ini, itu, dan seterusnya. Nah, jadi inilah bentuk interaksi antara ketiga pelaku ekonomi. Lalu bagaimana dengan sektor luar negeri? Nah, sektor luar negeri juga punya peranan, misalnya bahwa sebuah negara tidak semuanya itu produk yang dibutuhkan tidak dapat diproduksi dalam negeri. Oleh karena itu dibutuhkan produk lain dari luar negeri. Ya. Nah, oleh karena itu perlu ada impor. Nah, impor inilah yang menjadi salah satu unsur interaksi negara kita dengan negara lain. Misalnya konsumen membutuhkan produk-produk lain di luar negeri, maka harus diimpor. Atau bisa juga bahwa perusahaan memiliki produksi yang tidak bisa dihasilkan oleh negara lain. Atau ada kelebihan produksi yang ada di dalam negeri bisa dikirim ke luar negeri. Berarti adalah kegiatan ekspor. Jadi kalau mengirim produk ke luar negeri itu namanya ekspor, membeli produk dari luar negeri itu namanya impor. Ekspor-impor inilah yang menjadi gambaran hubungan interaksi negara kita dengan negara lain. Atau secara ringkas, siklus penerimaan pengeluaran yang bisa menggambarkan hubungan interaksi antara para pelaku ekonomi dalam perekonomian makro ini dapat kita lukiskan seperti ini. Bahwa pengeluaran tiap orang telah merupakan penerimaan bagi orang lain. Pengeluaran perusahaan menjadi penerimaan bagi rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga menjadi penerimaan buat negara atau penerimaan buat perusahaan dan seterusnya. Ya, jadi ini yang kita sebut dengan siklus penerimaan dan pengeluaran. Nah, ini contohnya, rumah tangga akan menerima upah, bunga, dividen, pembayaran transfer ya dari pemerintah ya, sebagai penerimaannya. Nah, penerimaan ini akan digunakan untuk membeli produk dari perusahaan serta membayar pajak kepada pemerintah. Ini adalah merupakan pengeluarannya. Sedangkan perusahaan akan memperoleh penerimaan dari penjualan produk-produknya, produk barang dan jasanya, ya, kepada rumah tangga, kepada perusahaan, kepada pemerintah maupun kepada sektor internasional. Nah, sedangkan perusahaan ini pendapatannya akan digunakan untuk membayar upah tenaga kerja, membayar bunga pinjaman, membayar dividen kepada pemilik saham, ya, atau membayar pajak kepada pemerintah.
Jadi inilah gambaran siklus penerimaan dan pengeluaran dalam perekonomian makro. Sedangkan pemerintah ini akan memungut pajak dari perusahaan dan rumah tangga ini menjadi sebagai sumber penerimaannya, dan kemudian ini akan digunakan untuk membeli produk dari perusahaan, membayar upah tenaga kerja, bunga pinjaman kepada rumah tangga, serta membayar transfer sebagai pengeluaran. Jadi transfer ini adalah sebagai tunjangan sosial yang dibayarkan kepada rumah tangga. Sedangkan rumah tangga akan membelanjakan sebagian pendapatannya pada produk-produk impor, ya, yaitu misalnya didatangkan dari luar negeri, atau perusahaan dalam negeri akan mengekspor sebagian produknya ke luar negeri. Nah, jadi impor akan ditutupi oleh ekspor. Nah, nanti kita akan mempelajari ini dalam ekonomi internasional atau dalam hubungan internasional, hubungan dagang dan luar negeri. Selanjutnya, kalau kita melihat bagaimana interaksi antara para pelaku ekonomi dalam perekonomian makro sebuah negara, yaitu tadi ada perusahaan, ada rumah tangga, ada pemerintah, ada sektor internasional, ya. Interaksi keempat pelaku ekonomi ini dapat terlihat dari hubungan mereka di pasar. Ya, jadi arena pasar, interaksi antara empat pelaku ekonomi ini kita bagi menjadi 3. Yang pertama kita sebut dengan pasar barang dan jasa. Yang kedua adalah pasar tenaga kerja, dan pasar modal adalah bentuk arena pasar yang ketiga. Ya, jadi apa itu pasar barang dan jasa? Nah, secara definisi bahwa produk yang dihasilkan oleh perusahaan akan dijual kepada rumah tangga atau pemerintah atau ke sektor luar negeri. Berarti bahwa dalam atau di pasar barang dan jasa, perusahaan menjadi supplier, ya, sedangkan demand-nya atau permintaannya itu berasal dari pertama rumah tangga, pemerintah, atau bisa jadi perusahaan lain baik di dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, interaksi mereka ini kita sebut sebagai interaksi antar pelaku ekonomi dalam pasar barang. Nah, pasar yang kedua adalah pasar tenaga kerja. Nah, supplier di sini adalah rumah tangga. Rumah tangga memiliki stok tenaga kerja atau tenaga-tenaga yang akan dijual di pasar tenaga kerja. Sedangkan permintaan ini berasal dari perusahaan atau pemerintah. Jadi inilah gambaran interaksi antara pelaku ekonomi di pasar tenaga kerja. Pasar yang ketiga adalah pasar modal. Nah, jadi bagaimana interaksi antara pelaku ekonomi di pasar modal? Rumah tangga akan memperoleh pendapatan dalam bentuk upah, bunga, dividen. Ya. Pendapatan ini sebagian digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau belanja atau konsumsi. Sebagian lainnya akan disimpan atau diinvestasikan di pasar modal. Nah, harapannya adalah setelah diinvestasikan di pasar modal, rumah tangga ini akan mendapatkan bunga sebagai salah satu sumber pendapatannya. Ya. Nah, kemudian bisa juga meminjam di pasar modal. Jadi di pasar modal ini interaksinya adalah pertama perusahaan, pemerintah, bahkan rumah tangga, bahkan sektor luar negeri juga. Jadi kalau misalnya rumah tangga memiliki dana lebih akan diinvestasikan di pasar modal, kemudian perusahaan yang membutuhkan dana atau modal akan meminjam di pasar modal, atau pemerintah untuk membiayai belanjanya bisa meminjam di pasar modal, atau sektor luar negeri untuk memperlancar hubungan dagang di negara ini atau di negara tertentu bisa meminjam di pasar modal. Nah, inilah salah satu bentuk pasar yang menggunakan hubungan interaksi keempat pelaku ekonomi dalam perekonomian makro. Nah, perusahaan, pemerintah, dan sektor luar negeri ini bisa terlibat dalam kegiatan pinjam-meminjam di pasar modal yang dikoordinir biasanya adalah lembaga keuangan. Lembaga keuangan yang kita maksud seperti bank dan beberapa lembaga keuangan bank lainnya. Ya. Jadi lembaga keuangan ini menjadi mediator antara para pelaku ekonomi, ya, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, sektor luar negeri, ya, pinjam-meminjam di antara mereka
itu dimediasi atau dikoordinir oleh lembaga keuangan. Lalu berbicara tentang pasar modal, ada beberapa instrumen yang akan kita sering temui ya, dan harus Anda ketahui konsep dasarnya, yaitu yang pertama kita sebut dengan obligasi. Nah, obligasi ini adalah secara definisi dapat dikatakan merupakan surat utang. Ya, nah obligasi ini ada dua bagian atau dua pihak yang bisa mengeluarkannya. Yang pertama pemerintah dan yang kedua adalah perusahaan. Jadi kalau pemerintah yang mengeluarkan disebut dengan obligasi pemerintah. Jadi obligasi pemerintah ini kita sebut juga dengan surat perjanjian pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu perjanjian akan membayar pinjamannya kepada si pemberi pinjaman. Tentu dengan misalnya jatuh temponya kapan, tingkat suku bunga berapa, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan obligasi korporasi adalah surat perjanjian bersedia membayar yang dikeluarkan oleh korporasi ya untuk meminjam uang ya. Nah, jadi sama juga dengan obligasi pemerintah, bahwa di dalamnya harus tertera jumlah pinjamannya, suku bunga yang berlaku atau tingkat bunga yang berlaku yang ditetapkan, kemudian jatuh temponya dan sebagainya. Nah, perbedaan antara obligasi pemerintah dan korporasi adalah lembaga yang mengeluarkan obligasinya. Nah, jadi kalau obligasi pemerintah dikeluarkan oleh pemerintah dan obligasi korporasi dikeluarkan oleh korporasi. Dari segi keamanannya, umumnya obligasi pemerintah ini jauh lebih aman, ya, lebih safety ya, karena pemerintah yang mengeluarkan, ada jaminan bahwa utang pemerintah ini pasti dibayarkan. Lalu instrumen yang lainnya adalah saham. Nah, perbedaan antara obligasi dan saham, kalau obligasi ini adalah merupakan surat utang, tetapi kalau saham adalah surat kepemilikan. Jadi kalau kita memiliki saham sebuah perusahaan, maka sesungguhnya kita boleh mengatakan kita memiliki perusahaan tersebut, tetapi dengan proporsi sekian bergantung kepada jumlah saham yang kita beli. Nah, jadi saham ini merupakan instrumen keuangan yang memberikan kepada pemegangnya bagian kepemilikan perusahaan serta hak untuk memperoleh dividen. Nah, jadi kalau semakin banyak kita membeli saham perusahaan tersebut, berarti kepemilikan kita terhadap perusahaan tersebut semakin besar. Dan hal yang lain adalah dividen. Jadi kalau dividen ini adalah merupakan laba perusahaan yang akan dibayarkan kepada pemegang saham. Nah, berbeda kalau di obligasi, dia bunyinya adalah tingkat suku bunga atau bunga yang dibayarkan kepada si pemberi pinjaman. Kalau si saham, dia bentuknya adalah dividen. Nah, perbedaannya kalau obligasi ya, tidak mengenal kerugian yang dialami oleh si penerima pinjaman. Tetapi kalau dividen ya, besarannya bergantung kepada untung rugi yang didapatkan oleh si perusahaan. Nah, inilah kira-kira perbedaan atau instrumen yang kita akan kenal atau yang akan kita ketahui nanti di dalam pasar modal. Nah, terakhir, bahwa semua yang kita pelajari di dalam ekonomi makro ini tentu membutuhkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, oleh karena itu untuk bisa mengakses beberapa data-data ekonomi makro, ya ada beberapa lembaga penyedia data yang bisa digunakan atau diakses secara bebas atau secara gratis ya. Misalnya seperti Badan Pusat Statistik dengan laman bps.go.id. Ada juga Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dengan laman ojk.go.id, atau Bank Indonesia bi.go.id, atau dari Lembaga Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas ya. Kemudian ada juga lembaga internasional yang menyediakan data ekonomi makro, yaitu seperti Bank Dunia atau IMF. Nah, inilah beberapa sumber data ekonomi makro yang bisa diakses. Apakah ini saja? Tentu tidak. Banyak lembaga-lembaga baik skala nasional maupun internasional yang bisa menyediakan data ekonomi makro yang bisa kita manfaatkan untuk menganalisis kondisi ekonomi makro sebuah negara atau beberapa negara. Nah,
Jadi dengan demikian saya pikir ya, materi kuliah kita tentang tinjauan ekonomi makro kita bisa cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Ya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.